suster karena memasak kentangnya di kuali yang besar dan kentangnya banyak, si suster ninggalin dulu lah. Si bayi ini kan udah bisa ngerangkak gitu kan. Nah, dia main-main masuk ke dalam kuali yang besar tersebut. Dan setelah susternya kembali, ternyata bayi tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia, ya. Nah, akhirnya orang tua dari si bayi tersebut benar-benar meninggalkan rumah itu dalam waktu yang sangat lama. Halo Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ridwan Darmawan. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Semoga berkah ya. Oke Bray, di video kali ini Ridwan gak bahas tentang musik-musikan seperti biasanya ya. Gak ada dulu nyanyi-nyanyian, apalagi yang bahas-bahas tentang vokal ya. Tapi kali ini Ridwan mau bahas sesuatu yang horor-horor. Kalian seneng kan kalau bahas sesuatu yang horor-horor? Terus malam-malam, dan itu tentunya nggak sendirian ya, bareng sama teman-teman. Nah, bahas horornya tentang apa? Yaitu tentang tempat-tempat yang penuh dengan misteri. Ini yang dari Bandung, tempat saya tinggal. Sebelumnya Bray, saya mau curhat dulu sedikit ya sebelum ke topik yang tentang yang horor-horor itu. Jadi saya mencoba bikin konten tentang hal yang seperti ini ya. Berarti kan masuknya ke vlog gitu ya. Jadi maksudnya tuh supaya saya tahu saya ada bahan nggak gitu, atau ada bakat nggak di dunia ngomongan. Walaupun sebelumnya saya di musik kan sering kok ada vlog-vlog kayak gitu, tapi itu adalah hal yang memang saya kuasai kan. Nah, saya mau mencoba topik lain dan semoga ini berhasil dan mengundang banyak viewer untuk masuk ke channel Ridwan Darmawan. Oke, saya akan membahas tentang 4 tempat penuh misteri yang ada di Bandung. Apa aja itu? Mari kita cek. Rumah Kentang merupakan salah satu bangunan yang ada di Bandung yang pernah jadi salah satu inspirasi untuk film yang bertajuk Rumah Kentang. Jadi Bray, Rumah Kentang ini pernah jadi salah satu inspirasi tentang film horor gitu ya. Tapi saya belum nonton sih film horornya seperti apa, nanti saya cari-cari lah ya. Nah Bray, rumah yang terletak di Jalan Aceh ini ternyata dikenal oleh masyarakat penuh dengan misteri. Kenapa? Karena setiap masyarakat yang lewat ke rumah tersebut pasti aja ada hal-hal yang memang di luar logika lah gitu. Seperti tiba-tiba tercium bau kentang, seperti tiba-tiba melihat sosok-sosok yang ya aneh-aneh lah gitu ya. Bukan sosok-sosok yang nyata seperti kita, tapi sesuatu yang gaib-gaib. Masyarakat percaya bahwa cerita tentang Rumah Kentang ini berasal dari, jadi ada satu keluarga, maksudnya itu gini, ada satu keluarga, jadi ibunya itu kan punya anak, anaknya masih bayi. Nah, si ibu ini masaknya masak kentang di kuali yang besar ya, karena katanya sih mau ada pesta di situ. Si ibu itu menggendong anak, tiba-tiba anaknya terlepasnya itu pas jatuh ke dalam kuali yang besar. Dan setelah dicek ternyata bayinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Masyarakat percaya di situ bahwa arwah bayi yang kecelakaan tersebut gentayangan di rumah itu. Tapi saya kan pernah ke situ ya, pernah ke situ sama beberapa teman-teman saya, dan salah satu di antara kami ada yang memiliki kemampuan retrokognisi, yaitu kemampuan untuk melihat past life atau kemampuan untuk melihat masa lalu lah pokoknya. Ya namanya cerita-cerita kayak gitu kan banyak juga versinya. Ceritanya tuh gini, jadi di suatu rumah tersebut ya, ada suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan salah seorang suster. Nah, di rumah tersebut memang benar mau ada pesta, tapi yang masak kentang tersebut bukan si ibunya. Jadi katanya si ibu sama si ayahnya lagi pergi kemana gitu ya, entah mau beli barang-barang yang mau disiap-siapin atau gimana gitu kan. Itu saya gak tahu juga ya. Nah, tapi diceritanya seperti itu. Nah, si suster karena memasak kentangnya di kuali yang besar dan kentangnya banyak, si suster ninggalin dulu lah. Si bayi ini kan udah bisa ngerangkak gitu kan. Nah, dia main-main masuk ke dalam kuali yang besar tersebut. Dan setelah susternya kembali, ternyata bayi tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia ya. Nah, akhirnya orang tua dari si bayi tersebut benar-benar meninggalkan rumah itu dalam waktu yang sangat lama karena ingin meninggalkan kenangan-kenangan atau ingatan-ingatan tentang bayi yang di Rumah Kentang tersebut. Jadi saya nggak akan sebutin siapa yang memiliki kemampuan retrokognisi ini, entah teman saya, pacar saya, kalau ada, entah mantan saya, emang ada ya, atau entah saya sendiri.
Jadi ya sampai sekarang tiap masyarakat yang lewat ke situ, apalagi kalau misal malam-malam, pasti tercium bau kentang. Bukan pasti sih, tapi memang teh sering terjadi. Oh, kok ada bau kentang, terus ada yang lihat genderuwo, ada yang lihat kuntilanak, ada yang lihat pocong. Itu karena suatu bangunan atau suatu ruangan yang sudah ditinggalkan lebih dari 40 hari itu biasanya suka ada yang liar-liar masuk. Itulah yang menampakkan diri itu jin-jin yang liar-liar di situ. Wallahu alam. Buat kalian yang penasaran, boleh main ke rumah kentang ini yang letaknya di Jalan Aceh. Kalau misalnya titiknya silahkan kalian mapping sendiri. Dan buat yang kalian udah datang ke situ dan merasakan sensasi-sensasi yang menarik, boleh komen di bawah, please banget. Oke, kita lanjut. Tempat selanjutnya adalah Taman Maluku. Taman Maluku ini, Bray, letaknya nggak jauh dari yang tadi saya ceritakan, yaitu Rumah Kentang ya. Jadi tempatnya tuh daerah-daerah situ-situ juga ya, dekat juga. Nah, cerita Taman Maluku ini sempat viral karena sebuah patung Pasteur Verback ya, bacanya maaf kalau salah. Nah, banyak masyarakat yang melihat patung itu. Cerita di masyarakat ini bahwa patung ini sering bergerak di malam hari dan ada yang mendapati posisi patung ini berubah posisi, Bray. Bayangin, kalau patung kan maksudnya tuh saya punya patung dari tanah liat aja, kalau misalnya ditarik jempolnya atau ditarik kepalanya patah. Ini kan patung lebih padat lagi gitu kan, kalau misalnya digerakin juga otomatis kalau kita patah. Ini kenapa bisa bergerak? Serem banget kan? Kalau kamu belum percaya silahkan datang aja ya. Maksudnya itu kan kalau percaya atau nggak percaya tergantung dari kitanya sendiri. Saya juga pernah ke situ kan. Gimana nggak pernah ke situ? Saya otomatis lewat ke situ terus kan tiap hari karena saya mengajar piano di daerah Jalan Mangga ya. Ya memang tiap hari saya lewat ke situ, tapi ya saya cuma sekali main ke depan patung itu. Setelah saya datang ke depan patung itu di malam hari, dan apa yang terjadi? Ternyata ketika saya bergerak ke kiri, matanya ikut bergerak ke kiri. Ketika ke kanan, matanya ikut bergerak ke kanan. Saya otomatis kaget lah, tapi saya ingat bahwa kita tuh ada yang namanya visual distorsi. Visual distorsi di sini maksudnya adalah ada suatu penipuan penglihatan lah gitu ya. Ibaratkan kalau kita ngelihat lukisan orang, matanya kan seolah-olah misalnya kita ke kiri ikut ke kiri, kalau misalnya kita ke kanan matanya ikut ke kanan. Nah, seperti itu juga. Tapi saya belum pernah melihat patung itu langsung bergerak di depan mata saya, karena cerita dari masyarakat aja. Buat kalian membuktikan silahkan datang ke tempat itu ya. Kalau saya sih nggak mau. Buat kalian yang pernah datang ke situ, silahkan komen di bawah dan ceritakan apa aja yang kalian alami. Oke, mari kita lanjut. Yang selanjutnya adalah Bandung Medical Center atau BMC, sumber jurnal postmedia.com. Orang Bandung, siapa sih yang gak kenal dengan BMC? BMC dengan berbagai kisah tentunya. BMC ini sempat direnovasi dan tidak terselesaikan karena pemiliknya meninggal dunia. Akhirnya tidak ada kejelasan mengenai proyek tersebut. Desember itu dijelaskan seperti itu. Akibatnya si bangunan BMC ini terbengkalai, Bray, dan mendatangkan kisah-kisah yang tidak sedap. Nah, sebuah bangunan kalau yang dibiarkan kosong apalagi lebih dari 40 hari itu pasti mendatangkan kisah-kisah yang begitu ya tentunya. Karena energi itu ya Bray, biar kita tahu aja, bentuknya seperti bola salju ya, semakin menggulung semakin membesar. Jadi selain dari jin-jin yang datang ke situ ya, ke tempat yang kosong itu, banyak cerita masyarakat yang dari mulut ke mulut itu akan membentuk suatu energi yang bisa memancing apa yang dikatakan masyarakat tersebut. Misalnya, aduh di situ ada kuntilanak, aduh di situ ada pocong, ya beneran aja di situ. Udah memang hantu-hantu itu komersil di sini kan. Isu-isu mistis pun sering bermunculan. Bahkan penjaga BMC tersebut mengaku sering melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tak heran, maka BMC tersebut pernah dijadikan tempat sebagai uji nyali. Saat itu BMC memang diburu oleh orang-orang pecinta horor, atau mereka hanya sekedar berkunjung dan penasaran dengan tempat yang menyeramkan itu. Ya, katanya menyeramkan, tapi saya belum pernah masuk, jadi saya nggak tahu ya. Tapi selengkapnya tentang info BMC ini akan saya cari di berbagai sumber di internet. Nanti saya bisa share ya kalau misalnya kalian mau. Jadi ya saya ceritain aja ya, waktu saya lewat kan saya tuh dibonceng sama teman gitu kan pakai motor. Tiba-tiba saya dibawa sama teman ke tempat yang belum pernah saya lewatin, yaitu yang jalan yang ada BMC itu ya. Nah, saya tiba-tiba berhenti di situ, teman tuh, "Wan, coba dilihat di situ ada apa aja," katanya tuh. Ridwan cuma lewat doang dan gak berani nyeritain apa aja yang di situ. Jadi kalau misalnya Ridwan ada kesempatan boleh nanti diceritain ya. Kalau misalnya di sumber ini katanya udah gak sembarangan orang boleh masuk. Buat kalian yang pernah datang ke tempat BMC ini, silahkan komen di bawah dan ceritakan apa aja yang terjadi. Oke, selanjutnya
Goa Jepang, sumber netralnews.com. Di Bandung terdapat satu tempat yang menjadi objek wisata, tetapi sekaligus juga penuh dengan misteri, sesuai dengan judulnya, penuh dengan misteri. Dari berbagai tulisan dan cerita, terdapat 8 cerita ya, kurang lebih 8 cerita di sumber ini dijelaskan. Kalau misalnya suatu tempat yang terbilang orang-orang bilangnya horor, pasti ada banyak cerita ya, versi ini, versi itu, dan yang memang bisa membuktikan untuk dirinya sendiri adalah orang yang mempunyai kemampuan retrokognisi itu. Gua Jepang ini terletak di Bandung, di Jalan Insinyur Juanda, Dago Atas tepatnya. Dibangun pada tahun 1942 dan diresmikan pada tanggal 23 Agustus 1965. Kemudian berganti nama menjadi Taman Hutan Insinyur Haji Juanda setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 14 Januari 1985. Taman ini, Bray, dibuka untuk umum sebagai tempat atau lokasi wisata, dan lokasinya dapat ditempuh dengan cara jalan kaki juga, Bray. Letaknya sekitar 300 meter di depan gerbang pintu utama ya. Jadi akan di Insinyur Juanda itu yang taman wisatanya ada pintu gerbang utama. Nah, pas kita masuk ada sekitar 300 meter dari pintu gerbang utamanya itu. Ukuran guanya cukup besar ya, dengan berbagai ventilasi supaya si gua itu nggak pengap, Bray. Tapi ya tentunya gelap dan sekaligus seram, Bray. Di Gua Jepang terdapat 4 lorong masuk. Konon katanya lorong kedua dan lorong ketiga itu sebagai lorong jebakan, sekaligus sebagai tempat pertahanan Jepang. Jadi di situ tuh ada tempat untuk atau ada orang yang menyewakan center, sekaligus dengan jasanya dia sebagai guide yang menceritakan di Gua Jepang itu ada apa aja dan dulunya tuh terjadi apa aja. Selain itu, di sini terdapat gundukan tanah yang lebih tinggi dari permukaan yang digunakan sebagai tempat peristirahatan tentara Jepang tersebut. Dan di dalam gua tersebut terdapat 18 bunker yang digunakan untuk tawanan perang. Juga dipakai untuk ruang tembak, ruang pertemuan, dapur, gudang, dan lain-lain. Jadi setiap lorong dari gua tersebut menjadi saksi bisu tentang hal-hal yang terjadi di situ dulunya. Sekarang masuk ke cerita saya tentang masuk ke Gua Jepang itu. Jujur aja selama ini saya masuk ke tempat-tempat yang seperti itu, alhamdulillah, karena mungkin saya nggak nantang-nantang ya kalau misalnya masuk ke tempat-tempat yang lain gitu ya selain rumah saya sendiri. Dan tentunya saya nggak sendirian ya, nggak mungkin juga sendirian dan nggak mau juga. Saya waktu itu ditemenin sama mama, sama adik juga, karena kita kebetulan abis nonton mama saya yang abis turnamen volley. Secara emak gue atlet, Bray. Mama saya juga sebenarnya udah tahu bahwa saya mempunyai bioenergi yang sensitif ya. Mama saya mungkin lebih mengetahui saya karena udah menangani saya dari waktu saya kecil, dari waktu saya belum tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Tapi emang suka penasaran aja kalau misalnya masuk ke tempat itu, pasti nanyain, "Wan, di situ tuh ada apa, Wan? Di sini ada ngerasain apa?" Bahayanya saya itu, saya seperti gelombang-gelombang radio gitu. Jadi kalau misalnya masuk ke tempat yang frekuensinya rendah, frekuensi bioelektrik saya ikut turun. Dan ceritanya waktu itu kan kita sama guide juga tuh kan yang nyewain center, karena nggak mungkin kan kita kalau misalnya nggak nyewa center bisa nabrak-nabrak tembok sana sini kan, keluar-keluar memar aja. Pemandu itu ngejelasin nih, di sini tuh ada apa, di sini ada apa, di sini ada apa kan. Mama saya sama adik saya dengar dia, dan saya nangkap langsung residual energi yang ada di situ. Residual energi adalah rekaman peristiwa masa lampau yang muncul kembali karena adanya peristiwa traumatik pada zaman dulunya. Kalau misalnya ada kejadian traumatik, bumi juga ikut merekam, tembok-tembok, batu-batu juga. Jadi benda-benda mati sekitar kita tuh ikut jadi saksi bisu yang tadi disebutkan ya. Kenapa dibilang saksi bisu? Karena mereka juga bisa merekam kejadian yang ada di situ. Orang yang memiliki kemampuan psikometri akan bisa menangkap secara langsung di dulunya terjadi apa aja, karena dia bisa berkomunikasi dengan benda-benda sekitar ya. Dia pegang batu atau benda sekitarnya yang pernah jadi saksinya dan ngambil si getaran-getarannya. Akhirnya ke flash lah dulunya tuh terjadi seperti apa. Dan saya juga nggak akan ceritakan apa aja yang udah saya lihat di situ. Tentunya kalau misalnya kalian mau tahu, boleh kalian cari-cari aja di internet, karena di situ juga ya tulisan-tulisan yang ada di internet, video-video yang ada di internet tentunya juga pasti berdasarkan dari orang yang udah lebih berpengalaman, jadi pasti lebih tepat gitu ya. Tapi nanti suatu saat kalau misalnya ada kesempatan bisa saya ceritakan lah kalau khusus mengenai Goa Jepang ini. Buat kalian yang pernah ke Goa Jepang, misalnya kalian tahu informasi yang lebih, kalian boleh komen di bawah sini dan sensasi apa aja yang pernah kalian rasakan. Nah, itulah 4 tempat penuh dengan misteri yang bisa saya ceritakan. Tentunya di Bandung ini masih banyak banget tempat-tempat yang penuh dengan misteri. Kalau misalnya kalian tahu, boleh komen di bawah dan ceritakan, karena kan nggak semua tempat juga yang pernah Ridwan kunjungi. Nah, apapun ceritanya, Bray, percaya atau nggak percaya itu tergantung dari diri masing-masing. Yang penting kita tuh saling menghargai aja ya. Kalau misalnya itu bukan tempat kita, ya kita jangan macem-macem lah di situ. Ibaratnya kita masuk ke rumah orang lain terus kita ngacak-ngacak atau buat keributan
ketakutan di situ. Pasti yang punya rumah marah kan. Nah, sama mereka juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya sampai dia berani-berani ganggu kita di rumah kita sendiri, itu nggak ada kata maaf buat mereka ya. Saya sering nih kalau misalnya saya ngelihat atau ngedengar suatu di rumah saya sendiri, sering saya lempar pakai benda-benda non elektronik, karena kalau elektronik kayak sayang juga kan, mahal ya. Nah, saya lempar pakai sendal, saya lempar pakai rantang, saya lempar pakai katel. Saya nggak tahu itu kena dia atau enggak gitu ya. Tapi yang pasti bisa terlampiaskan amarah kita. Karena kita juga butuh ketenangan lah. Kita punya rumah tuh pengen istirahat, kita pengen tenang. Masa harus dicampur-campur dengan gangguan mereka? Kecuali kalau mereka nggak ganggu, ya silahkan aja gitu ya. Alhamdulillah sih, Ridwan di rumah Ridwan sendiri aman-aman aja. Kalau misalnya video ini rame, bisa lah nanti sebagai selingan-selingan musik ya, Ridwan ceritakan tempat-tempat yang lain, atau satu-satu tempat yang ini detailnya ceritanya seperti apa, Ridwan cari dari berbagai sumber, Ridwan bikin videonya. Tapi Ridwan harapin banget semoga ini viewernya banyak ya. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah penyampaian, ya mohon maaf gitu kan, nggak semua saya tahu. Bagaimana cara supportnya? Caranya adalah silahkan klik tombol subscribe supaya kalian dapat informasi-informasi mengenai apa aja yang ada di video Ridwan Darmawan. Selanjutnya kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan komen di bawah untuk kemajuan, ide-ide, saran, dan perkembangan channel Ridwan Darmawan. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi dari video yang baru saya upload. Nah, sekian Bray video saya hari ini. Malam-malam kayak gini juga kan agak merinding juga ya, nyeritain-nyeritain yang kayak gitu. Kita sudahkan sampai di sini saja. Sebenarnya saya merinding dari tadi, tapi ya biarinlah. Selama nggak ngelihat apa-apa ya baik gitu. Kalau misalnya udah ngelihat, lihat nih, ini mic nggak akan dilempar, ini mahal. Pokoknya benda-benda yang non elektronik aja Ridwan lempar kalau sampai ada sesuatu atau ada barang yang gerak tiba-tiba. Semoga video saya menghibur. Sampai jumpa di video Ridwan Darmawan yang selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.